Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat besar salam semoga senantiasa curah limpah kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. HKI lovers, kawan-kawanku sekalian, perkenalkan nama saya Nurul Nur Mukmin dari Prodi HKI semester 3 Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas, di mana tugas dari mata kuliah Fikih Siasa yang berjudul Siasa Qadhaiyah. Nah, kawan-kawan, apa sih siasah qadhaiyah itu? Nah, siasah qadhaiyah adalah para ulama mendefinisikan bahwa seluruh kebijakan dan tata aturan yang diterapkan oleh penguasa untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip syariat demi melindungi hak masyarakat dan menjaga keamanan sosial. Nah, adapun ruang lingkup dari siasah qadhaiyah ini adalah meliputi pengangkatan hakim, yang mana penguasa itu bertanggung jawab terhadap mengangkat hakim yang adil, berilmu, amanah. Nah, kemudian ruang lingkup selanjutnya itu adalah pembentukan lembaga peradilan, yang mana seiring perkembangan masyarakat, yang mana lembaga peradilan Islam berkembang menjadi beberapa struktur, yaitu ada wilayah al-qadha atau peradilan umum, ada wilayah al-hisbah, pengawasan moral dan pasar. Kemudian ada wilayah al-mazalim, yaitu peradilan untuk kezaliman pejabat. Nah, kawan, jadi dalam siasah qadhaiyah ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu tentunya bersumber dari syariat. Artinya kebijakan peradilan itu harus selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Begitu pula bila tidak ada di dalam keduanya, maka Islam memperbolehkan para hakim untuk berijtihad untuk memutuskan perkara tersebut. Ada pula karakteristik yang selanjutnya itu ya fleksibel dan adaptif ya, atau murunah ya, artinya meski berdasarkan syariat, siasah qadhaiyah bersifat dinamis sehingga negara dapat membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan maqasid syariat. Selanjutnya yaitu ada struktur peradilan dan etika hakim dalam Islam. Nah, di siasah qadhaiyah ini juga mengatur terkait dengan struktur peradilan dan etika hakim di dalam Islam. Nah, struktur peradilan dalam Islam itu ada yang sudah tadi disebutkan, ada wilayah al-qadha atau peradilan umum, yang mana lembaga dari peradilan umum ini menangani perkara-perkara perdata dan pidana umum. Nah, kemudian ada wilayah al-hisbah, yang mana lembaga yang menangani perkara-perkara sosial kemasyarakatan, khususnya terkait dengan pengawasan moral publik, pasar, kecurangan, serta pelanggaran administrasi dan kepatuhan masyarakat terhadap syariat. Yang selanjutnya adalah wilayah mazalim, adalah peradilan kezaliman, yang mana berfungsi memeriksa penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dan melindungi hak rakyat dari tindakan zalim penguasa negara. Di dalam siasah qadhaiyah pun dijelaskan terkait dengan etika hakim dalam Islam, yang mana hakim di dalam istilah Islamnya itu adalah qadhi, itu seseorang yang diberi wewenang oleh khalifah atau oleh pemimpin perintahan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum syariat Islam. Nah, jadi fungsinya itu qadhi sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif dalam sistem pemerintahan Islam. Ada pula etika hakim yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam. Di antaranya yaitu hakim itu harus berlaku adil. Wajib hukumnya hakim berlaku adil, yang mana terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 8, artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi etika hakim dalam Islam yang pertama yang menjadi kunci dari keadilan substantif di antaranya yaitu yang pertama, hakim itu harus berlaku adil. Yang kedua adalah mendahulukan musyawarah dan kemandirian. Jadi hakim itu dianjurkan untuk bermusyawarah dengan ulama lain dalam memutuskan suatu perkara.
Selanjutnya yaitu hakim tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Jadi hakim tidak boleh menyimpang karena tekanan atau emosi pribadi, sebagaimana diingatkan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surat Shad ayat 26, dan juga hadis Rasul yang menunjukkan bahwa hakim itu tidak boleh mengikuti hawa nafsu, tidak boleh mengikuti emosi pribadi, dan tidak boleh menyimpang karena ada tekanan lain baik itu di internal maupun eksternal. Kemudian hakim juga harus berilmu luas ya dalam fikih, usul fikih, kaidah hukum Islam. Jadi harus mendalami hukum-hukum tersebut dan juga harus memahami kondisi sosial masyarakat. Hakim juga harus jujur, amanah, tanpa suap, dan harus menjaga kehormatannya. Hakim juga tidak boleh bersunda gurau. Jadi menjadi hakim itu harus menjaga integritas dirinya. Orang yang menjabat sebagai qadhi atau hakim tidak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara. Kemudian hakim pun harus memiliki keberanian moral, merupakan syarat utama itu menjadi hakim. Nah, etika-etika tersebut menegaskan bahwa hakim dalam Islam tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kehormatan dan keadilan masyarakat dan membentuk karakter hakim yang ideal yang menjaga integritas dan keadilan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan siasat qadhiyah dan etika hakim. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.